Dia tuh suka ada yang teriak minta tolong tengah malam. Takut tuh dia ngejirit, dia ngegas. Wah, dari spion anjing yuk. Setannya terbang putih-putih, bangsat lu Bukan bayangin. bonceng. Suka ada denger suara jejak langkah yuk. Sama yang di balai kota. Balai kota itu gitu. Kayak kalau misalkan ibarat mah tangan gue ini besi yang berat, udah gini, jadi mau gini juga susah. Dari atas sampai bawah putih seperti pocong lah. Seperti pocong, tapi mukanya itu nggak jelas ya, selalu menunduk dia itu. Hey, what's up? Welcome back with me, Yoga Gavinsky, and Kadek Kaniska we are Oga. woohoo! Oke guys, welcome back with us kembali mengobrolkan sebuah konten yang akan kita telusuri, sebuah konten horor yang akan menjadi basic sebelum kita explore. Kita akan baca dulu tentang info-infonya. Kalau tempat tersebut bagaimana 5W1H. Gimana gengs, di tahun 2002 ini apakah sudah kerasa tekanan-tekanan mentalnya? Atau masih mau zona nyaman seperti 2021? Belum lah, 2022 kan baru kan. Iya. Jadi masih Tapi sudah kerasa nih di kehidupan gue pribadi ada sebuah tekanan mental yang lumayan under pressure banget gitu. Iya? Iya. Nah, buat kalian nih yang udah ngerasa ada tekanan, beban tambah berat, berarti Anda sudah produktif. Selamat buat Anda. Nah, berarti gue belum produktif. Gue belum ngerasain apa-apa lagi. Kayak masih sama-sama aja lagi dulu anjing. Ngejok guys. Oke, nggak perlu guys. lama-lama lagi. Langsung saja Blik Kadek akan menceritakan tentang kisah mistis dari Jalan Darwanti Buah Batu Bandung, dari seputaran kuburan Ranca Cili dan Stadion GBLA. Monggo. Oke teman-teman, saya akan membacakan cerita mistis yang cukup menarik untuk kita bahas untuk topik malam ini ya. Yang pertama itu jadi si Jalan Darwanti Buah Batu ini konon dia tuh suka ada cerita misterinya ya. Dia tuh suka ada yang teriak minta tolong tengah malam. Bayangin ya, tengah malam minta tolong. Gue tengah malam biasanya ini sih. Ya kalau janda sih nggak apa-apa minta tolong tengah malam. Aing langsung samperin ya. Nah ini kalau sendirian gelap minta tolong kan serem ya. Iya. Dan gangguan-gangguan di jalan tersebut ini tuh di luar nalar sih. Jadi di daerah situ tuh di deket jalan tersebut ada komplek. Dia tuh banyak cerita tuh kadang-kadang suka mengganggu pengendara. Jadi kalau lewat situ tuh harus permisi lah, punten, baca doa. Soalnya banyak kejadian tuh orang yang kecelakaan di situ. Dia lagi nyetir, tiba-tiba ada sosok putih yuk. Otomatis dong begitu kan buyar konsentrasi. Iya. Belok, masuk parit. Oh iya? Iya. Itu makanya jadi kalian kalau lewat jalan-jalan sepi, banyak pohon, klakson lah minimal 3 kali. Takutnya si setan teh di depan ya kan, ketabrak kan gak enak. Jadi klakson 3 kali, punten. So kalau dia ngagetin kan bahaya buat kitanya. Jadi sebenarnya setan mah nggak bisa bunuh kita, nggak bisa apa kali ya menurut gua. Tapi so dari cerita ini dia hilang konsentrasi karena diganggu. Gitu sih. Nah untuk kedua tuh ada yang baru yang seru dari jalan ini tuh dari Mas Joko. Kenapa dia? Mas Joko, wah dia nih kalau menurut gua pribadi ini serem banget ya. Dia naik motor, kalau naik mobil lah setan masih oke lah, kayak masih ada sekat ya. Walaupun setan bisa masuk sih. Cuma si Mas Joko ini naik motor kayak digangguin, kayak kayak dipanggil lah gitu ya. Takut tuh dia ngejirit, dia ngegas, wah dari spion anjing yuk. Setannya terbang putih-putih, bangsat lu bayangin. Bukan bonceng. Enggak gonceng.
Jadi si Mas Joko tuh ngeliat dari spion putih-putih terbang. Ini Wah, nyata. nyata. Baru kejadian ini baru si Mas Joko ini 15 September 2021 masih baru banget guys. 15 September 2021 berarti akhir Tahun. bulan akhir tahun. Akhir tahun 2021 kemarin. Berarti masih fresh ya? Masih fresh. Masih fresh. Dan ini real, ini nyata, emang kalian bisa cek di berita. Oke. Mana aja ada kata-kata Mas Joko. The real namanya Mas Joko. Itu sih kurang lebihnya. Nah, ini kan di sini berarti komplek tersebut seremnya ya. Iya. Kalau gue sih pribadi pernah di daerah Pondok Cabe. Pokoknya ada lah Pondok Cabe, Jalan Bandung. Itu terkenal ya. Daerah Pondok Cabe. Pondok Cabe jalannya Jalan Bandung. Iya, Pondok Cabe namanya jalan Bandung. Dia menuju Pondok Cabe, menuju Cinere. Bah, itu benar-benar. Jadi kayak antara sini komplek 1 dan komplek 2, antara perkampungan dan komplek 2 tuh tengah-tengahnya tuh masih sepi banget, kebun ya. Dulu sih Berarti belum banyak kehidupan warga. belum. Tapi gini, di tengah-tengahnya itu doang, sebelumnya rame kampung. Begitu ada suatu turunan, tanjakan menuju si komplek, kira-kira jaraknya 1 kilometer deh. 1 kilometer. Nah, itu sepi yo. Oh gitu. Dan itu jembatan dan wah, pohon tebing-tebing masih ada deh. Jadi kalau sih yang berani mah mungkin biasa aja. Kalau gue sih nggak berani lewat situ malam. Pasti lewat jalan lain. Iya. Oke guys, jadi kira-kira nih dari ceritanya Blikadek, apakah kalian pernah ke daerah tersebut gitu? Atau lu sendiri tahu cerita ini pernah? Nah, kalau mitosnya sih nggak tahu pastinya ya. Cuma di sana pertama rawan begal. Rawan begal. Kedua, Begal guys. tapi kayak sekarang udah enggak lah ya. Tapi horor mah pasti ada masih. Oke. Tapi cerita mistis ini kurang tepat sih. Tapi emang jalannya tuh creepy yo. Creepy banget. Kalau malam bener-bener pohon tinggi-tinggi, tebing masih ada sih beberapa yang tinggal di situ. Cuma kalau malam tuh gelap banget. Kayak pasti gue yakin ada penunggunya. Itu sih cerita pertama. Berarti masih asri lah ya. Asli. Tapi kalau siang mah enak ya asli. Iya, Tapi kalau malam mah bujuk. Iya. Jadi belum terlalu banyak beton juga berarti. Belum ada bangunan lah ya. Menujunya. Tapi setelah situ mah perumahan elit ini. Oh gitu? Iya, perumahan orang kaya. Oke guys, jadi untuk cerita mistis part pertama kurang lebih seperti itu. Nah, part keduanya di sini adalah sebuah kisah mistis. Lebih menarik dari Balai Kota Bandung. Di Balai Kota Bandung itu katanya cenah itu mulai dari suara teriakan hingga penampakan Mbak Kunti. Jadi emang sih awalnya kan si kantor Balai Kota ini katanya bekas gudang kopi ya, kalau dari cerita yang gue baca. Nah, gudang kopi ini tuh berdiri dari zaman Belanda. Di gudang kopi ini berhenti pas saat Balai Kota ini berdiri, itu tahun 1927. 1927 itu kopinya diruntuhkan. Selesai. Stop lah ya. Stop. Diganti oleh Balai Kota Bandung. 1927 ini gudang kopi diruntuhkan. Balai Kotanya 1880. Dibentuknya baru. Jauh ya? Berarti sempat kosong lama ya. Iya. Udah pasti itu mah. Kalau bangunan ada interaksi manusia, nggak ada interaksi ditempatin, istilahnya nggak ada yang sholat, nggak ada yang berdoa, pasti udah pasti angker kan. Apalagi abis itu langsung dijadiin kantor. Sedangkan jangan kantor, kayak sekolah yang tadinya siang rame, malam sepi, itu pasti katanya angker. Dan cerita mistis di Balai Kotanya ini biasalah, penampakan Mbak Kunti, sampai salah satu OB atau satpam yang nggak mau disebut namanya itu, dia tuh pernah lagi keliling, berarti security kan, dia keliling ngecek malam, suka ada dengar suara jejak langkah ya. Sama yang di Balai Kota. Balai Kota itu sama yang kayak gue alamin waktu di lobi. Oh iya. Yang jejak kaki. Tapi ini si satpam pasti lebih serem. Iya. Gila loh guys, gue padahal lebih lama di Bandung dibanding dia, tapi gue nggak tahu loh ini. Terus di si Balai Kota ya. Iya, gue sama. nggak tahu. Ini kan emang berkat tim kita nyari cerita mistis hebat. Iya. Nah, dari si Pak Satpam yang tadi cerita nggak mau disebut namanya ini, dia tuh sering
Gangguan makhluk tak kasat mata dari yang benar yang suara derap kaki langkah. Melihat penampakan kuntilanak di area pos 4 dekat puskesmas. Nah, tadi kan satpam. Oke. Sekarang cerita mistis dari OB. Dia suka tidur di daerah gedung serbaguna, Yok. No. Kalau dia tidur, katanya suka kena erep-erep. Erep-erep tuh kayak ketibannya. Ketiban. Bahasa Sunda sih. Iya, erep-erep. Jadi kayak lu mungkin kalian juga yang nonton udah tahu lah ya urut-urut gimana. Jadi kalau yang pernah gue rasain tuh kayak gue tuh tidur satu posisi itu tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak ketindihan aja gitu, kayak berat gitu. Kayak kalau misalkan ibarat mah tangan gue ini besi yang berat, udah gini, jadi mau gini juga susah. Jadi si kan serem aja OB lagi tidur kayak erep-erep. Berarti kayak ketiban setan gitu ya? Ya, Oke. lebih sleep paralysis gitu. Soalnya di yang tempat OB tidur ini tuh ruangan yang jarang kena sinar matahari. Sudah jelas. Itu. Ya, Lembab. karena makhluk-makhluk halus itu suka tempat yang lembab. Dan menurut si OB tempat ini udah jarang kena matahari, jarang dikunjungi. Benar kan? Jadi emang bangunan yang jarang dikunjungin, jarang ditempatin oleh makhluk hidup, pasti sudah ditempatin oleh kasat mata. Itu sih paling cerita mistis dari Balai Kota. Emang seputaran, berarti cerita mistis dua cerita ini Mbah Kunti ya yang merajalela. Si Mbah Kunti emang mau di mana-mana sih Mbah Kunti. Tapi tidak ada yang penampakan kayak cerita sebelumnya kan di Curug Dago penampakan monyet putih. Nah, kali ini kita beda ini ya. Beda alur. Beda keluarga lah ya. Sekarang lebih ke Mbah Kunti. Soalnya dua cerita Mbah Kunti semua sih gangguannya. Oke, Rek, tapi lu sendiri pernah nggak ke Balai Kota? Oh, belum. Nah, Nggak tahu, mungkin udah lewat apa belum, nggak tahu sih gue. Oke. Jadi gini gengs ya. Gue juga sebagai yang udah lama di Bandung, gue pernah ke Balai Kota. Itu ada acara gue performance dance. Dan gue syuting pertama kali YouTube dulu sama Igo sama Sky Team gue dulu, itu kita syuting di Balai Kota. Cuman ya kita maksudnya bukan kita, gua di Balai Kota itu selama pengalaman datang parkir duduk-duduk di sekitaran situ belum explore banget. Oh, itu siang berarti. Siang. Sore. Oh, sore. Nah, jadi kita belum tahu banget sebenarnya di Balai Kota tuh misalkan ini tempat apa. Jadi kita tahu itu yang jelas duduk-duduk di tangga taman dekat pohon udah. Memang makanya tadi gue agak sedikit kaget pas Blik Kadek bilang ada GSG, Gedung Serbaguna, yang memang tidak pernah kena sinar matahari dan yang pasti jelas lembab dan tidak pernah dikunjungi. Nah, makanya saya kaget, penasaran, ada ya? Itu sih nggak pernah lihat gitu. Ya mungkin lah nanti kita bukan explore, nggak bisa. Balai Kota nggak bisa kecuali kita emang ada izin khusus. Ya mungkin siang-siang lah kita untuk survei artikel yang ente baca itu bener nggak sih, ada tadi apa puskesmas ya? Iya, dekat pos 4 dekat puskesmas. Oke, itu gue nggak tahu gengs gitu. Gue kurang tahu. Bahkan taman kolam yang suka dimainin sama anak-anak kecil ketika hari Minggu itu kayak berenang gitu, itu gue juga nggak tahu, saya belum pernah lihat gitu. Maksudnya gue lewat situ, itu tempat buat berenang anak-anak. Maksud gue gini, sorry Yok, tempat yang jarang dikunjungin bukan serbaguna. Apa? Gudang. Oh, Gudang barang, sorry. Kalau serbaguna nggak seberapa jarang lah ya pasti. Oke. Yang dimaksud lembab, saya ralat ya. Yang dimaksud lembab jarang kena matahari dan jarang dikunjungi itu si gudang barang. Berarti bukan Gedung Serbaguna. Bukan, sorry. Oke, ada sebuah peralatan. Mau coba kita ke sana nanti untuk survei? Boleh. Dan selain Mbah Kunti katanya suka di taman, tapi nggak tahu yang dimaksud taman mana ya, nggak, kurang jelas. Suka ada anak kecil lari-larian. Banyak dong. Iya sih, makanya mungkin anak tetangganya lagi main kan bisa. Nggak tahu. Nah, nggak ngebayangin kan lu, Yok, tempat maksudnya Balai Kota kan tempat megah lah ya. Iya, rapi.
tempat yang sebagus balai kota aja bisa menyimpan cerita mistis ya. Gila gue. Apalagi tempat-tempat yang jarang ditempatin, serem, banyak pohon. Wow. Oke guys, itu cerita kedua. Kita akan lanjut dari balai kota, akan geser sedikit ke part 3. Part 3. Itu ada sebuah cerita daerah wisata ini. di mana? Enggak, maksudnya pasti orang luar Bandung akan mencari tempat ini, daerah Lembang. Oh, di Lembang. Lembang ini pasti tujuan destinasi. Udah adem, dingin. Adem apa sih dingin ya? Adem. Tempat kopi banyak. Iya. Sejuk sama dingin nih sama. Pokoknya asik lah Lembang mah. Kalau pagi siang aja yang seharusnya harodang, di Lembang adem pisan Tapi ternyata di Lembang banyak cerita mistis, emang serem sih jalannya. Cerita yang ketiga ini adalah sebuah jalan menuju tempat yang terfavorit lah untuk orang-orang, entah orang Bandung bahkan orang luar Bandung, ya nggak sih? Lu suka nggak ke Lembang? Suka lah, pasti adem kan? Iya. Dingin, enakan. Tapi dibalik kata enakan, banyak cerita mistis boy. Salah satunya tuh di Tanjakan Pocong di Bandung, terkenal angker, sering ganggu warga melintas. Tuh, kalian kalau lewat jalan jangan lupa permisi, punten, klakson. Tuh kan bener, kalau kalian lewat jalan tuh kata si Cece narasumber yang sebelumnya, banyak yang di pinggir jalan, entah mau nebeng, entah lagi berhenti depan tengah jalan nyebrang. Jadi seenggaknya kalau jalan sepi banyak pohon, seenggaknya dalam hati permisi, jangan lupa baca doa, klakson. Si Tanjakan Pocong ini pernah diliput sama panutan kita. Sapi? Wah, ini di Bandung mah is number one lah, channel YouTube-nya Jurnal Risa. Masa? Dia pernah kok nggak salah udah pernah upload. Jurnalisnya udah upload tentang gitu? Tanjakan Pocong ini. Oh. Gue udah nonton Jurnalisa. Gue udah nonton Teresa keren. Ayo teh kalau mau collab mah aku mau, siap, bersedia kalau gak ya collab sama Teresa. Nah kalau di Tanjakan Pocong Bandung ini dia lebih ceritanya ini nggak yang terlalu gimana sih, tapi lumayan serem. Gimana? Bukan contoh, ini mah emang udah kejadian. Waktu tim Jurnalisa ke Tanjakan Pocong, si salah satu krunya itu Kang Tatang lihat pocong. Dia tuh nggak menjelaskan itu pocong, cuma dia menceritakan ada sosok lah, bukan orang lah ya kan, hantu. Sosok dari atas sampai bawah putih seperti pocong lah. Seperti pocong, tapi mukanya itu nggak jelas ya, selalu menunduk dia itu si penunggu Tanjakan Pocong ini. Dan nggak cuma si Kang Tatang, ada juga cerita dari Kang Iwan lah. Dia menceritakan itu kejadian pertama tukang bakso itu belum malam-malam, si Kang Tatang ngeliat sekitar jam 7. Nah si yang tukang bakso ini juga sekitar jam 7-an. Jadi cerita si tukang bakso ini katanya sudah almarhum. Si Kang Iwan ini menceritakan waktu si tukang bakso yang sudah almarhum ini ada yang beli, manggil lah, bang bakso gitu, atau kang bakso lah gitu. Ya biasa normal, makan disiapin, udah selesai makan bayar kan. Setelah bayar uangnya dimasukin ke laci, dicek beberapa kemudian uang yang di laci itu berubah jadi daun. Waduh, rugi bandar, enak juga setan bayar pakai daun. Terus Di situ, tapi si tukang bakso yang sudah almarhum ini tidak menyangka bahwa si pembeli ini adalah makhluk dunia lain. Nah, cerita Kang Iwan mengenai tukang bakso tersebut kurang lebih seperti itu ya. Jadi tukang baksonya nggak pernah ngalamin aneh-aneh sih, cuma uangnya yang dibayar itu jadi daun. Nah, kayak ini ya kisahnya yang orang Subang itu. Yang Grab ya? Iya. Pasti deh kalau pembelinya makhluk dunia lain, uangnya berubah jadi daun ya. Tapi si Kang Iwan ini juga cukup menarik sih. Jadi si Kang Iwan ini juga pernah mengalami hal mistis yo. Apa tuh? Dia melihat sama kayak si yang timnya Jurnalisa kan, dia lihat sesosok putih dari atas sampai bawah, tapi
yang diduga pocong tapi dia menundukkan kepala. Nah si Kang Iwan juga pernah melihat sekelibet sama makhluk, dia pakai dari atas sampai bawah putih tapi tidak menunjukkan muka. Jadi si pocong jalan tanjakan pocong di Bandung ini pemalu, tidak berani menunjukkan mukanya. Dia selalu menunduk ke bawah. Dia berarti introvert. Dia tidak mau berinteraksi dengan makhluk seperti kita. Boleh tuh kita explore tanjakan pocong. Ya, segitulah ya kurang lebih cerita mistis kali ini, hanya 3 dulu. Berarti Mbak Kunti pocong. Oke guys, mungkin dari beberapa kalian apakah ada yang seperti gue yang kaget ternyata tempat yang sering dilewati ada beberapa spot yang kita nggak sangka ternyata ada kisah mistis, ada cerita mistis. Mungkin barangkali dari kalian yang ingin ikut explore bareng kita, Kauga Crew, Kauga Team, bisa langsung aja DM ke Instagram gue Yoga Gavinsky atau Instagram beliau Kaniska Kadek. Kalian bisa DM aja. Mau ikut explore, mau ikut apa, sok mangga, kita kita bawa enjoy ya bareng konten. Cuman tetap kalau misalkan melihat sesuatu jangan panik, memang kita kontennya di dunia begituan. Nah, atau kalian yang punya cerita horor sendiri, cerita mistis yang ada di kehidupan kalian masing-masing, kalian bisa boleh jadi bintang tamu di channel Kauga. Mungkin untuk konten kali ini cukup segini aja. Ada satu lagi. Atau siapa tahu di antara kalian daerah sekitar atau kalian punya ini deh tempat rekomendasi. Kalian untuk mau, beliau tanpa uji nyali. Bah, anjing. Oke, uji nyali is easy peasy. Is easy guys. Catat ya di menit keberapa ini terekam. Jadi kalau kalian ada tempat rekomend dan kalian mau ikut bareng kami menelusuri, mengeksplor, sok atau DM. Kita ajak bareng-bareng kita melihat tempat mistis yang Anda rekomend. Apalagi kalau kalian punya kemampuan. Sangat, hukumnya nggak wajib milu. Kami explore. Dan ini kita semua real, no city. Takut beneran. Iya. Oke guys, mungkin untuk konten kali ini cukup segini. Jangan lupa gue selalu ngingetin tombol loncengnya dipencet biar notifikasi dari Kaugas selalu muncul di layar HP atau ke layar laptop kalian tentang video terbaru yang baru kita upload. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan jangan lupa tombol lonceng itu paling penting. Dan jangan pernah skip menit detik video kita. Oke guys. Mungkin gua dari selaku Yoga Gavinsky dengan Instagram Yoga Gavinsky pamit undur diri. Dan gua Kadek Kaniska dengan Instagram Kaniska Kadek pamit undur diri. See you on the next video, bro. Bye bye. Peace out.